Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Penatua Adri R.M. Harjono Pelupesi bersama presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Yakoba Marlene Yosef. Jemaat, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh syukur. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu, Kau yang layak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan beribadah. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dan dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Silakan duduk. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, merindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, ikut dosa dunia, sukacitanya talah kasih besar.
Ibu Bapa, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita yang diambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-24. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih setia Tuhan selalu menjaga, melindungi, menuntun kami untuk terus melangkah mengisi hari-hari bakti kehidupan ini. Kasih setia Tuhan kami imani pada hari ini kembali membuat kami duduk bersama, menyiapkan hati pikiran, membuka hidup kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami, supaya kesempatan indah ini boleh terisi secara baik, karena kami memahami secara baik apa yang Bapa mau bicarakan kepada kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Ebiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Median." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Median. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Median itu sampai habis." Maka jawabnya kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah sekiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu." Firman-Nya, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbatin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya.
Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan begini, dalam hidup ini orang yang sukses dia bisa melupakan Tuhan. Orang yang menikmati hari-hari kehidupan dalam kondisi yang baik-baik saja, lama-lama dia juga bisa mengatakan bahwa saya tidak memerlukan Tuhan dalam hidup ini, karena saya bisa mengisi hari-hari kehidupan ini dengan kekuatan saya sendiri. Tapi pada sisi lain, ada orang juga yang dalam penderitaan, akhirnya dia bisa kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Karena penderitaan itu memberikan tekanan yang sangat kuat, membuatnya menjadi tidak berdaya, apalagi kalau penderitaan itu karena iman percayanya kepada Tuhan. Nah, bacaan Alkitab kita ini, Bapak saudara-saudara, mengangkat topik tentang Gideon yang perlu diyakinkan berulang-ulang kali sebelum dia mengambil keputusan untuk boleh melakukan bagian yang diinginkan Tuhan untuk dilakukannya. Bacaan kita ini bercerita tentang Gideon yang ada di ladang, kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya, lalu Tuhan berfirman katanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Allah atau malaikat Allah menyapa Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kalimat ini mau mengatakan bahwa Gideon ini adalah pribadi yang berkualitas. Dia bukan pribadi yang rata-rata manusia, tetapi dia punya potensi, kompetensi yang baik. Nah, pribadi ini ketika mau dipakai oleh Tuhan, ternyata Allah terlebih dahulu membangun komunikasi bersama dengannya. Ada percakapan yang terbangun antara Gideon yang mau dipakai oleh Tuhan itu bersama dengan Allah yang mau memakai kehidupannya. Kita ada dalam waktu-waktu di mana kita masing-masing lewat proses pemilihan diaken dan penatua, secara khusus ibu bapak yang saat ini sedang ada dalam bursa pencalonan ya katanya begitu. Apakah saya ini layak atau tidak? Apakah Tuhan mau pakai saya atau tidak? Bisa saja kita katakan, saya sudah sekian tahun jadi presbiter, jadi otomatis pasti orang akan memilih saya. Ibu bapak, saudara-saudara, belum tentu seperti itu. Bacaan Alkitab ini seakan-akan mau bilang begini, hal penting yang harus dilakukan oleh orang yang mau mengambil bagian dalam pelayanan di ladang Tuhan, seharusnya dia ada ruang baginya untuk membangun percakapan bersama dengan Tuhan secara pribadi.
Jadi jangan hanya tanya kepada pasangan kita, kira-kira saya boleh nggak ya jadi presbiter misalnya. Jangan hanya tanya kepada anak-anak, tapi bergumullah dengan Tuhan. Siapapun setuju dalam diri kita, di lingkungan kita, jangan cepat-cepat mengatakan, oke kalau begitu. Siapapun orang-orang yang tidak setuju di sekitar kita, jangan cepat-cepat mengatakan, tuh kan, saya memang sudah tidak mau gitu. Dan ternyata mereka mendukung saya gitu. Pilihan atau pekerjaan dalam ladang Tuhan itu tidak pertama-tama karena saya setuju, lingkunganku setuju, tetapi karena Tuhan memang mau memakai kehidupan kita. Bacaan kita ini misalnya ya Ibu Bapak, bagaimana tadi itu yang mengatakan bahwa siapakah saya gitu. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Ayat 15 ya. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku gitu. Jadi Gideon ini seolah-olah mau bilang begini, Tuhan, rasanya apa yang sedang Tuhan bicarakan sama saya ini adalah sesuatu yang impossible untuk dilakukan gitu. Tuhan, apa yang terjadi dalam diriku terkait dengan proses pemilihan diaken dan penatua, kehadiran para pelayan di tengah jemaat ini, kita mau bilang apa gitu? Sesuatu yang wajar-wajar saja melihat potensi dalam diriku, atau seperti Gideon yang bilang, Tuhan, rasa-rasanya saya tidak mampu untuk melakukan ini gitu. Lalu karena Tuhan bilang, tidak, saya mau pakai hidupmu gitu. Akhirnya ketika kita berkata ya dengan segenap hatiku nantinya, maka ucapan ya dengan segenap hatiku itu bukanlah ucapan sekedar penghias di bibir saja, tetapi itu ungkapan yang sungguh-sungguh kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya yakin memang Tuhan ingin saya melakukan bagian ini. Nah, ketika kita menemukan benturan-benturan, ketika kita menemukan hal-hal yang dapat saja mengecewakan kehidupan kita, kita tidak akan cepat-cepat mengatakan saya absen dulu dari pelayanan ini gitu. Tetapi kita akan terus bersemangat karena kita tahu saya memulainya bersama dengan Tuhan. Kalau toh ada persoalan di tengah-tengahnya, saya yakin untuk itulah Tuhan memilih saya ada di tengah-tengah pelayanan ini. Dan ketika kita mengalami kesulitan untuk menghadapinya, kita akan mengatakan Allah yang memilihku, Dia pasti akan memampukanku untuk melakukan bagianku sesuai dengan maksud dan rencananya. Nah Ibu Bapak, Saudara-saudara, kenapa sampai Gideon ini merasa ragu? Keraguan itu muncul Ibu Bapak, Saudara-saudara, karena dia melihat penderitaan hidup yang dialami oleh bangsanya itu kelihatannya sangat luar biasa gitu. Kenapa sampai bangsa ini harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa? Kalau Ibu Bapak tadi membaca cerita atau SBU pagi hari tadi, nah di sana Ibu Bapak bisa melihat gitu. Ceritanya itu kan bangsa Israel ternyata menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan gitu. Kondisi aman, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Ayat 1 pasal 6 mengatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi untuk kejahatan, untuk ketidaksetiaan itu, ternyata Allah menyerahkan orang Israel itu ke tangan Midian gitu. Dan orang Midian ini selama 7 tahun menindas bangsa Israel itu secara luar biasa gitu. Bacaan ini juga mengatakan ya, tadi pagi itu mengatakan begini Ibu Bapak Saudara-saudara. Ayat 6 ya, kita loncat.
sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Kemudian berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, lihat ya. Ketika orang Israel itu menjadi sangat melarat karena tidak setia, Tuhan mengizinkan mereka ada di dalam pergumulan. Lalu dikatakan akhirnya mereka menjadi sangat melarat gitu. Sesuatu yang sudah baik sepertinya hancur kembali gitu. Dalam hidup ini ibu bapak saudara-saudara, seharusnya kan kita menyambung itu begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau toh turun misalnya. 1, 2, 3, 2,5, naik lagi 3. Begitu kan Bapak Ibu. Tapi bangsa Israel ini seperti bukan begitu gitu. 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke 0 gitu. Jahat lagi gitu. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang sangat melarat gitu. Ada seorang kakak yang menasihati adiknya dengan mengatakan, kalau nakal itu jangan kebangetan katanya. Boleh nakal tapi jangan keterlaluan, begitu Bapak Ibu. Lalu temannya mengoreksinya dengan mengatakan, masa nakal boleh nakal, harusnya ya tidak boleh nakal, kan begitu Bapak Ibu. Nah bangsa Israel ini saya mau bilang begini, kira-kira mereka ini menjadi bangsa yang tidak lagi menghargai Tuhan, bangsa yang meninggalkan Tuhan. Saat mereka jatuh, mereka benar-benar terjatuh gitu. Gak berusaha untuk bangun. Sampai saatnya Allah menekan mereka dalam keadaan sulit, barulah mereka berseru kepada Tuhan gitu. Nah saat mereka berseru kepada Tuhan, lalu Allah hadir dalam kehidupan mereka gitu. Allah memakai Gideon. Gideon itu adalah salah satu hakim dalam kehidupan orang Israel. Setelah Yosua meninggal, sebelum muncul raja-raja, Israel itu dipimpin oleh 14 hakim ya secara bergantian. Nah Gideon ini salah satunya gitu. Menarik kalau kita baca, kondisi yang ada, yang dialami oleh bangsa itu, membuat Gideon itu tidak serta-merta dengan mudah percaya bahwa Allah itu sedang berbicara kepadanya gitu. Lalu kalau kita perhatikan ya, bacaan Alkitab ini mengatakan begini. Jawab Gideon, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi Gideon gak percaya gitu. Karena katanya Allah itu mau menyertai kami, tapi dalam realitanya tidak seperti itu gitu. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Nah lihat lagi ya, ragu Gideon. Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil, yang tadi saya katakan. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Lihat Bapak Ibu, saat Gideon, orang yang mau dipakai Tuhan itu dia khawatir gitu ya. Dia ragu, dia menjadi kurang percaya. Ternyata Allah itu ada di sana dan Allah melayani Gideon secara baik. Sehingga Gideon ini akhirnya menjadi percaya bahwa orang yang sedang berbicara kepadanya
adalah Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Utusan Allah yang sedang mempersiapkan dirinya untuk terus bergerak mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Hal penting yang menurut saya perlu kita angkat itu begini, Ibu Bapak. Orang yang diutus Tuhan itu dilihat oleh Gideon sebagai Tuhan sendiri gitu. Orang yang diutus oleh Tuhan itu yang hadir dalam Gideon, dalam kehidupan Gideon, yang menjadi ragu, ternyata dia bilang begini, saat satu hal tidak percaya, yang kedua dia ajak bicara tidak percaya, yang ketiga dia ajak bicara lagi gitu. Yang saya bayangkan adalah utusan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini yang harus meyakinkan orang lain tentang kasih Allah dalam kehidupan mereka, tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dia tidak boleh cepat-cepat berhenti dan mengalah dengan situasi yang ada. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu, utusan-utusan Tuhan itu, jangan kalau satu masalah dia ketemu terus dia mundur, udah menyerah saja gitu. Nah, dia tidak begitu gitu. Bacaan ini kan dikatakan bahwa Gideon itu ragu, tetapi utusan Allah ini tetap kembali mengatakan gitu. Sampai akhirnya bagian terakhir bacaan kita itu mengatakan, akhirnya Gideon merasa yakin bahwa memang Tuhan menginginkan dia untuk melakukan bagian yang harus dikerjakannya di tengah-tengah pekerjaan milik Tuhan tersebut. Siapa utusan Tuhan? Saya yakin dan percaya Tuhan juga bisa memakai ibu bapak, saudara-saudara, orang-orang di sekitar kehidupan, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan mereka bahwa inilah waktu dari Tuhan di mana kamu harus melakukan apa yang Tuhan ingin kamu kerjakan di dalam kehidupan ini. Barangkali mereka bisa mengatakan, enggak, saya enggak bisa karena saya punya persoalan A, B, C, D misalnya. Enggak, saya enggak mau karena saya masih sibuk di tengah kantor misalnya, dan lain-lain sebagainya gitu. Bisa saja Tuhan memakai ibu bapak, saudara dan saya menjadi utusan Allah untuk membangun percakapan dengan mereka gitu. Lalu mengatakan kepada mereka, Tuhan mau memakai kehidupanmu, karena itu bergumullah dengan Tuhan. Mintalah tanda dari Tuhan. Apakah ini waktu buat saya terjun di dalam pelayanan ini? Jadi jangan cepat-cepat mengatakan tidak, dan juga jangan menjadi orang yang melemahkan motivasi orang saat seseorang itu mungkin sedang Tuhan persiapkan untuk menekuni tugas-tugas pelayanan yang ada. Jangan kita katakan begini sama suami kita atau sama istri kita misalnya, kayaknya kamu belum cocok deh jadi presbiter gitu. Mundur-mundur aja deh gitu. Di rumah aja kamu belum beres, masa kamu mau melayani di sana? Begitu kan Bapak Ibu? Nah, tapi kita mungkin bisa bilang begini, bergumul dengan Tuhan, tanya Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Saya akan bersama-sama denganmu menggumuli tentang panggilan ini. Karena bisa saja ini adalah waktu dari Tuhan. Lalu dia katakan begini, tapi rasanya gak mungkin deh gitu ya. Sama dengan Gideon bilang, gak mungkin deh. Manasye itu yang paling kecil dan saya yang paling kecil dari suku saya gitu. Ada yang lebih hebat-hebat, bukan mereka, tetapi Tuhan justru memilih Gideon gitu. Ada yang lebih berkualitas, ada yang lebih mampu, ada yang lebih senior, tapi bisa saja Tuhan justru memakai mereka yang junior, yang tidak diperhitungkan, yang mungkin saja diragukan oleh sesamanya, tetapi Tuhan bilang, saya mau memakai kehidupan mereka. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau kembali pada pernyataan di atas ya, yang sebelum khotbah saya itu, saya katakan begini, dalam hidup ini penderitaan itu bisa membuat orang meragukan peran Tuhan dalam kehidupan kita ya. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel
membuat mereka itu merasa tidak yakin lagi gitu. Dan ini terbukti dalam kehidupan Gideon gitu. Dia merasa kalau Tuhan itu ada, tidak mungkin Tuhan izinkan kami mengalami hal yang seperti ini, penderitaan seperti ini gitu. Nah, tetapi ada orang juga yang dengan kemampuan intelektualitasnya, dia bisa mengatakan, saya sudah nggak perlu lagi dengan Tuhan gitu. Karena segala sesuatunya sudah bisa saya lakukan. Buat saya, bekerja itu jauh lebih penting daripada berdoa gitu. Karena apa? Karena apa yang saya alami, ini hasil dari jerih lelahku, bukan karena karya Tuhan di dalam kehidupanku. Kita akan melihat ya satu video Ibu Bapak. Minggu lalu saya dikirimkan oleh seorang teman, dan saya memang mau menyimpannya untuk malam ini gitu. Bolehkah diputarkan ya? Mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Ada sebuah kisah yang bagus sekali. Seorang dokter ahli kanker, Dr. Mark, diundang ke sebuah konferensi untuk menerima penghargaan atas prestasinya. Ia naik pesawat terbang, tapi baru terbang beberapa saat, pesawat terbang kembali ke bandara karena ada kerusakan teknis. Untuk mengejar waktu, terpaksa Dr. Mark menyewa mobil. Dan setelah mengendarai beberapa saat, mendadak turun hujan deras, badai. Sinyal di GPS hilang. Setelah nyetir beberapa saat, Dr. Mark menyadari bahwa dia tersesat. Waduh, payah. Dia nyetir setelah 2 jam lebih dia akhirnya kecapean, merasa lapar. Dia memutuskan untuk mencari tempat istirahat. Kemudian dia berhenti di sebuah rumah kecil. Dr. Mark keluar dari mobilnya di tengah terpaan hujan. Dan dia mengetuk pintu dan dibukakan pintunya oleh seorang perempuan. Dr. Mark berkata bahwa dia tersesat, dia butuh istirahat. Si perempuan itu mengatakan bahwa oke, silakan masuk, silakan beristirahat. Perempuan itu membuatkan teh panas dan juga sepotong kue. Kemudian perempuan itu berkata, silakan dinikmati dulu, saya mau berdoa. Kemudian Dr. Mark berkata, wah, kalau saya sih lebih percaya kerja keras daripada doa. Si perempuan tersenyum, kemudian menuju ke sebuah box. Dan si perempuan itu mulai berdoa dengan sangat kusuk sekali. Dan melihat wajah perempuan itu, Dr. Mark tahu bahwa si perempuan sedang ada masalah. Setelah selesai berdoa, Dr. Mark bertanya, apa yang kamu doakan dan apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa Tuhan akan menjawab doamu? Si perempuan itu terpekur, kemudian menjawab, sebenarnya yang di dalam box itu adalah bayi saya, anak saya, yang sedang mengalami penyakit yang langka, yaitu kanker yang langka, dan yang bisa mengobati hanya satu orang dokter, yaitu Dr. Mark. Tapi aku tidak mengenalnya, aku tidak mempunyai biayanya, dan dia tinggal di kota lain. Tapi aku yakin Tuhan akan mendengar doaku. Aku yakin itu. Mendengar itu, Dr. Mark langsung terdiam dan meneteskan air mata. Tuhan Maha Besar. Dan Dr. Mark mendadak teringat pesawatnya yang rusak, hujan deras, ia tersesat, dan akhirnya ia sampai di rumah ini. Inilah cara Tuhan menjawab doa si perempuan. Tuhan akan selalu menjawab setiap doa orang-orang yang setia dan percaya. Cus. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara ya, Tuhan akan selalu menjawab setiap doa. Saya pikir kalau ini menjadi kata kunci dalam kehidupan kita, dalam hidup Ibu Bapak Saudara dan saya, Tuhan akan selalu menjawab doaku. Tuhan pasti akan menjawab doaku. Saya pikir kita nggak perlu turun sampai ke titik nol gitu. Mungkin kita bisa khawatir, bisa naik turun, tetapi tidak menjadi seperti orang Israel yang jahat banget gitu Bapak Ibu. Nanti kalau Ibu Bapak lihat, Gideon mati, ternyata Israel kembali lagi melakukan kejahatan gitu ya. Seolah-olah relasi dengan Tuhan itu menjadi tidak ada gitu. Kenapa itu terjadi? Karena relasi hubungan dengan Tuhan itu terputus gitu. Tadi dikatakan Tuhan akan selalu menjawab doa. Itu sebabnya yakinlah, teruslah berdoa supaya pekerjaan rencana Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita selalu siap gitu.
bersama dengan Tuhan. Di atas gunung, di dalam lembah, teruslah berdoa kepadanya, bangun relasi yang hidup dengan Tuhan, supaya kita selalu merasakan bahwa sebetulnya sekalipun saya berada di dalam lembah kehidupan, saya sedang dituntunnya untuk terus melangkah, melakukan apa yang baik dalam hidup ini, sehingga hidupku tetap menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan dan juga menjadi berkat dalam kehidupan sesama. Bacaan tadi atau ilustrasi yang tadi itu ya Ibu Bapak Saudara-saudara, menurut saya menarik sekali. Dr. Mark itu yang mau menerima penghargaan karena prestasi tertingginya, tadi dia katakan ya, wah masih ingat, masih percaya ya sama doa, kira-kira ya begitu ya Bapak Ibu. Saya sih lebih percaya kerja keras daripada doa gitu. Tapi ternyata dia sendiri menyaksikan bagaimana doa sang ibu itu membawanya ada di depan pergumulan kehidupan sang ibu, tanpa dia harus bersusah payah melakukan pekerjaan yang banyak. Tidak berarti bahwa orang Kristen tidak boleh bekerja, tidak. Tapi harus mengimbanginya, ora et labora, berdoa dan bekerja, supaya hidup ini menjadi kesempatan untuk selalu berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau
selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Marilah kita satu dalam doa syafaat. Ya Tuhan sumber kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang mengumpulkan kami semua dalam ibadah keluarga ini. Tolonglah kami untuk melaksanakan firman-Mu, sehingga kami dapat kebenaran firman Tuhan dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan orang lain, mengupayakan diri untuk menjalani hidup yang berkenan, membuat kami mengerti bahwa hidup kami sangat bergantung pada apa yang Tuhan tuntun dan Tuhan atur. Berkatilah Ibu Pendeta Marlene Yosef yang Engkau pakai untuk menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Biarlah sukacita dan kesehatan selalu beserta dengan Ibu Pendeta Marlene Yosef. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam jemaat kami. Kami berdoa untuk anggota PKLU. Kami mohon berikan mereka sukacita, walau tubuh tak lagi sekuat dulu. Berikanlah mereka semangat untuk terus memotivasi anak, cucu bahkan cicit mereka agar setia melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk semua anggota PKB dan PKP. Kami mohon berikan mereka hikmat-Mu agar mampu tetap berbakti kepada orang tua sambil mengasuh dan merawat anak-anak yang telah Kau karuniakan bagi mereka. Kami berdoa bagi anggota GP. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun mereka, sehingga mereka dengan berani mengikuti jalan-Mu, baik di sekolah, kampus, maupun di tempat kerja. Kami berdoa untuk para katekisan. Kami mohon tuntunan tangan-Mu bagi mereka, juga para pengajar katekisasi, sehingga setiap materi yang diberikan menguatkan katekisan untuk mengikuti-Mu. Kami berdoa untuk anggota PA dan PT. Kami mohon penyertaan-Mu bagi tumbuh kembang mereka. Berikan mereka semangat untuk belajar dan bergaul di tengah masyarakat. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk setiap warga jemaat terpilih dalam tahap pencalonan. Kami mohon hikmat-Mu beserta dengan mereka untuk menggumuli keterpilihan mereka. Berilah mereka keluarga dan teman-teman yang mampu mendorong mereka menjawab panggilan-Mu. Kami berdoa untuk setiap warga jemaat yang tidak masuk dalam seleksi pencalonan. Tolonglah mereka untuk tetap berkarya dalam bidang yang telah Engkau tetapkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi panitia pemilihan. Tolonglah mereka mempersiapkan pembinaan dan juga tahap pemilihan selanjutnya. Berikanlah mereka sukacita dan kesehatan dalam melaksanakan tugas ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dalam untayan doa ini, kami pun juga teringat bagi kekasih-kekasih hati kami yang ada dalam pergumulan karena rupa-rupa persoalan, karena ketidakpandaian sesama mereka dalam memberlakukan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan mereka, sehingga orang lain menjadi korban dan akhirnya sukacita dan damai sejahtera itu tidak lagi menjadi hal yang disyukuri di dalam kehidupan mereka dan keluarga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Ya Allah, dalam sorga kami bersyukur karena Engkau telah menuntun perjalanan hidup bangsa dan negara kami sepanjang 77 tahun. Ketika kami ada dalam masa raya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia,
Bantulah kami Tuhan, dengan mensyukuri alam kemerdekaan lewat doa dan karya yang selalu kami bangun, sehingga kami tidak mudah melupakan Tuhan, tetapi kami juga tidak mudah menjadi pribadi-pribadi yang patah semangat saat kami berkarya. Sebaliknya, sebagai masyarakat Indonesia yang mengimani bahwa kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan, kami boleh berkarya mengisi alam kemerdekaan itu sebagai orang-orang yang selalu membangun komunikasi dengan Tuhan, orang-orang yang selalu memiliki relasi yang indah bersama dengan Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, rencana Bapa untuk masyarakat Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dalam perjumpaannya dengan bangsa-bangsa lain boleh terwujud karena rancangan-Mu dan karena Engkau mengarahkan para pemimpin bangsa kami ini untuk melakukan peran mereka, mengarahkan masyarakat ini berpengharapan kepadamu sambil berkarya, memanfaatkan waktu kehidupan yang ada. Ke dalam tangan pengasihan Tuhan, kami mau berdoa juga untuk warga jemaat-Mu yang saat ini ada dalam fisik yang lemah. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Deni Adam, Mirial Priscilia Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prah, Bapak Yos Manuhutu, Ibu Mariam Porayo, Ibu Diana Oro, Ibu Angel Oro, Ibu Diana Kando Parinduri, Bapak Dimer Unu, Saudara Dante Nggelan, Adik Anugrah Putra Korputi, Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin De Freitas, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Rustamaji, Ibu Heni Silain Katiandago, Ibu Desire Manangka, Bapak Yohanes Auri yang saat ini masih di Rumah Sakit Carolus, Bapak Edi F. Songgigilan, Bapak Haris Syamsu, Bapak Nanda, Ibu Umi Haryani, dan Bapak Saleh. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami letakkan mereka dalam pengharapan Tuhan campur tangan supaya mereka boleh kuat kembali untuk melakukan aktivitas keseharian mereka, menjadi berkat di dalam kehidupan siapa saja yang mereka jumpai di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati."
Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, terimalah syukur hati kami dalam wujud uang dan harta kami. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gerejamu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, ibadah keluarga 10 Agustus 2022. Ibadah Pelekat Gerakan Pemuda atau GP. Pengurus Pelekat GP-GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota GP-GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah GP-GPIB yang akan dilaksanakan pada Jumat 12 Agustus 2022 pukul 19.30 secara hybrid. Untuk tatap muka akan diadakan di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret dan Zoom yang linknya akan dibagikan pada grup WhatsApp. Tema ibadah, Look Inside, dari Hakim-Hakim 13 ayat 1-5. Pemberita firman, Dionisia Sihaan Kembuan. Ibadah Pelekat Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau PKLU. Pengurus Pelekat PKLU GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nazaret untuk bersekutu dalam ibadah PKLU GPIB
yang akan dilaksanakan pada Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 10. Bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret dengan tema Peka terhadap Kehendak Tuhan, Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Pemberita firman Pendeta Willem Esau Talakua. Pemilihan tahap pencalonan. Pemilihan tahap pencalonan diaken dan penatua GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta masa tugas 2022 sampai 2027 telah dilaksanakan pada Sabtu 6 Agustus 2022 dan Minggu 7 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan penghitungan suara. Melanjutkan rangkaian proses pemilihan diaken dan penatua GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta masa tugas 2022-2027, maka seluruh calon diaken dan penatua hasil pemilihan tahap 1 akan mengikuti pembinaan tahap 1 yang akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Agustus 2022 mulai pukul 9 sampai 18 bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nazaret. Berikut agenda pemilihan dan suara gembala. Gereja adalah keluarga Allah. Gereja bukanlah organisasi penguasa, organisasi masyarakat, ataupun klub sosial. Sebagai sebuah keluarga, kekuatan gereja ada pada ikatan kasih sayang dan pengorbanan. Panggilan menjadi presbiter gereja bukanlah panggilan menjadi pegawai, staf atau karier pada sebuah organisasi, melainkan panggilan untuk merawat keluarga. Bukan dengan kemampuan akademis atau manajerial, tapi dengan cinta kasih. Pada kita, Tuhan percayakan bukan cuma keluarga biologis atau marga, tapi juga keluarga Allah yang bernama Jemaat GPIB Nazaret. Bersediakah engkau menjaga dan merawat jemaat keluarga Allah? Cara Tuhan mengasihiku. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan penambahan tulang plafon PVC dan pengecatan bagian kanan ruang gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Katekisasi pra-perkawinan. Pembinaan katekisasi pra-pemberkatan perkawinan yang diawali dengan pertemuan bagi calon peserta dilaksanakan pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 14 melalui aplikasi Zoom. Gowes Merah Putih. Dalam rangka memperingati HUT RI, pengurus Pelekat Persekutuan Kaum Bapak atau PKB bersama Pelekat Gerakan Pemuda atau GP, GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan Gowes Merah Putih pada Rabu 17 Agustus 2022 mulai pukul 7 sampai 11. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 dengan kontak person Sema Poli I di 0838 9652 8507. Bagi peserta yang telah mendaftar diundang mengikuti technical meeting
pada Minggu 14 Agustus 2022 pukul 18, bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nazaret. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp Group atau WAG di masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Pendeta Yakuba Marlen Yosep, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Tina Watimena, keluarga Pak Ad Sairan, Ibu Megal Taloga. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita pergi melanjutkan hari-hari kehidupan, serta melakukan firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama. Utuslah kami masuk dalam dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.